Akhirnya penantian Winata tidak sia-sia. Telur kedua yang telah diam selama 500 tahun tiba-tiba memancarkan cahaya suci yang panasnya melampaui ribuan matahari. Cangkang telur itu pun meledak. Pancaran cahaya tersebut menyapu istana bawah laut kaum naga. Wimana-wimana bergetar, air laut mendidih. Kaum naga menjerit karena cahaya itu membakar tubuh dan kesadaran mereka sekaligus. Dari dalam cahaya berdiri sosok Garuda, sebuah wujud yang telah sempurna sejak detik kelahirannya. Tubuhnya tinggi dan kokoh, tegak seperti prajurit para dewa, sayapnya terbentang lebar, dan di setiap ujungnya berkobar api merah membara. Matanya yang berwarna merah delima menatap Dewi Winata, ibu yang tidak lagi dimuliakan, bukan sebagai permaisuri yang dihormati. Tubuhnya dibalut pakaian compang-camping. Pergelangan kakinya terikat rantai. Ia berlutut, menyikat lantai istana di bawah tawa, ejekan, dan penghinaan kaum naga, dengan Dewi Kadru duduk di atasnya sebagai penguasa. Pada saat Garuda memahami semua itu, ibunya direndahkan karena sebuah taruhan yang tidak adil. Kekecewaan dan kesedihan Garuda berkecamuk di dalam hatinya. Sebelum Garuda melangkah, putra tertua Dewi Kadru mendahuluinya. Dengan suara keras ia menghina Garuda dan ibunya, seolah rantai di kaki Dewi Winata adalah sesuatu yang pantas. Penghinaan itulah yang memutus sisa kesabarannya. Dalam satu tarikan napas, istana bawah laut berubah menjadi medan perang. Ribuan naga bergerak serentak mengitari Garuda dari segala arah, menutup langit samudra dengan tubuh dan sisik mereka. Serangan pertama datang sebagai kabut hitam. Racun pekat disemburkan tanpa henti, racun yang mampu melunakkan dan membunuh makhluk apapun yang menghirupnya. Garuda hanya mengepakkan sayapnya. Kepakan itu memecah arus laut, membalikkan badai racun, dan mengirimkannya kembali ke arah asalnya. Jeritan terdengar saat racun itu menjadi hukuman bagi pemiliknya sendiri. Menyadari racun yang tak lagi berguna, kaum naga mengubah strategi menghadapi Garuda. Mereka melesat maju, satu demi satu, lalu ratusan hingga ribuan. Tubuh-tubuh panjang itu melilit Garuda, mengikat sayap dan dadanya, berusaha menghancurkan tulangnya dengan tekanan tanpa ampun. Untuk sesaat, Garuda diam. Lalu panas mulai memancar dari dalam tubuhnya, sebuah energi matahari yang terlepas tanpa kendali. Cahaya menyala di dasar samudra. Lilitan-lilitan itu terbakar dari dalam. Dalam sekejap, ratusan naga runtuh menjadi abu, dan sisanya tercerai-berai oleh gelombang yang panas. Air laut mendidih, dasar samudra pun bergetar. Dan perang itu, yang awalnya dimaksudkan untuk menundukkan Garuda, berubah menjadi arena pemusnahan. Setelah lilitan-lilitan itu hancur, tidak ada lagi keseimbangan dalam pertempuran. Garuda tidak lagi sekadar bertahan. Ia maju, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, terang namun dingin, sebagai cahaya kematian. Dengan setiap kepakan sayap, ia menerjang barisan naga. Kukunya mencabik sisik dan daging seperti senjata bajra di tangan para dewa. Air laut berubah pekat, warna merah menyebar ke segala arah, mewarnai samudra dengan darah yang tak sempat mengendap. Kaum naga yang tersisa melarikan diri, namun tidak semua berhasil selamat.
Dewi Kadru menyaksikan kehancuran itu. 1000 anak yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya jatuh satu demi satu, lenyap oleh amarah yang tidak bisa ditawar. Keyakinannya runtuh, kesombongannya pun hancur, tidak ada lagi pilihan. Dan untuk pertama kalinya sejak kelahiran bangsa Naga, Dewi Kadru berlutut. Dengan suara yang tertahan oleh ketakutan, ia memohon agar pembantaian dihentikan. Dewi Kadru mengakui kekalahan yang tak mungkin lagi bisa disangkal. Setelah perang itu berhenti, yang terasa hanya keheningan yang tertinggal di antara puing dan tubuh yang tenggelam. Di tengah keheningan itu, Garuda menoleh kepada ibunya. Dewi Winata berdiri dengan tubuh lemah, kakinya masih terbelenggu rantai perbudakan yang telah menahannya selama 500 tahun. Atas perintah Garuda, belenggu itu dilepaskan. Rantai yang selama berabad-abad menjadi simbol kehinaan bagi Dewi Winata. Kini, Winata berdiri sebagai ibu yang bebas. Ia mendekap putranya yang telah mengembalikan martabatnya. Namun Garuda tidak larut dalam keharuan meski ibunya telah bebas. 500 tahun perbudakan tidak dapat ditebus hanya dengan pelepasan rantai itu saja. Kaum Naga memahami itu. Di antara mereka, salah satu yang paling licik melangkah maju dan mengajukan jalan keluar. Ia berkata bahwa jika Garuda bersedia membawa Tirta Amerta, air keabadian yang tersimpan di surga, mereka akan berhenti memperbudak Winata sepenuhnya. Dan lebih dari itu, mereka bersedia melayani Garuda sebagai penebus dosa atas penghinaan yang telah mereka lakukan. Garuda memahami bahwa Amerta bukan sekadar air kehidupan, melainkan simbol kekuasaan para dewa yang tidak boleh disentuh makhluk dunia bawah. Namun justru karena itulah tawaran itu diterima, karena hutang harus dibayar setimpal dengan penderitaan. Dan dengan satu keputusan itu, arah kisah pun bergeser dari perang melawan naga menuju tantangan langsung terhadap para dewa. Keputusan telah diambil. Garuda berpaling dari kaum naga dan kembali menghadap ibunya. Ia hanya menyatakan bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya bukan lagi urusan dunia bawah. Sebelum berangkat, Garuda memperingatkan Dewi Kadru. Ia menyatakan bahwa jika saat ia kembali, terdapat satu luka saja pada tubuh ibunya, maka lautan tempat kaum naga berlindung tidak akan tersisa untuk diwarisi. Garuda kemudian mengepakkan sayapnya. Tubuhnya melesat meninggalkan lautan, menembus awan, dan bergerak menuju wilayah yang selama ini hanya bisa dijangkau oleh para dewa. Tujuannya satu, Tirta Amerta.